tahun 1990, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadakan konferensi terbesar dan dihadiri oleh pembesar dunia. Dan agenda yang mereka bahas adalah dunia anak-anak. Lalu, mengapa dunia anak-anaknya harus mereka bahas? Padahal, persoalan ekonomi, industri, dan teknologi penting yang harus mereka bahas. Jawabannya, teman-teman, persoalan ekonomi, industri, dan teknologi berbahaya bila tidak diarahkan. Namun, jauh lebih berbahaya jika anak-anak, remaja, ataupun pemuda tidak dididik, dibina, dan diisi dengan nilai-nilai agama, budaya, serta nasionalisme. Pemuda berperan penting dalam meningkatkan pembangunan Indonesia. Kenapa saya katakan penting? Karena pemuda merupakan tongkat estafet yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ke depannya. Kita sebagai pemuda dituntut untuk mampu mempersiapkan masa depan kita dan masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Tentulah teman-teman semuanya tahu, pada saat sekarang ini kita tengah dihadapkan dengan persoalan era digitalisasi atau revolusi 4.0. Dan di tahun ini, 2020, selain menghadapi pandemi virus corona, sejatinya bangsa Indonesia tengah menghadapi fenomena bonus demografi, di mana usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun mencapai 70% penduduk Indonesia, sedangkan sisanya non-produktif. Kita sebagai pemuda harusnya khawatir, jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi fenomena tersebut. Tetapi, fakta yang kita lihat sekarang, justru pemuda saat sekarang ini masih menjadi persoalan akibat arus era globalisasi yang belum mampu mereka serap dengan baik. Kasus demi kasus terus bermunculan, mulai dari KTD, kehamilan yang tak diinginkan, yang menurut data WHO tercatat lebih dari 32.000 pelajar dan mahasiswa terdampak KTD. Selain itu, persoalan narkoba yang mayoritas pengguna dan pemakainya adalah pelajar dan mahasiswa. Di samping itu, persoalan kemiskinan yang kian hari kian memburuk. Lalu, pantaskah ini semua disebut sebagai persiapan menghadapi era revolusi 4.0 dan bonus demografi? Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh pemuda saat sekarang ini. Lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan lemah akhlak. Jika kelemahan ini melekat pada pemuda saat sekarang ini, maka saya yakin kita bukan sebagai pelopor pembangunan, tetapi sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Indonesia adalah negara yang besar, dan Indonesia diibaratkan dengan kapal besar, dan kendali, monitor, nahkoda ada pada kita generasi muda. Mau dibawa kemana kapal besar ini, tetap berlayar atau kandas di tengah laut, tergantung pada kita generasi muda. Karena jika ingin melihat wajah Indonesia 10 atau 20 tahun yang akan datang, lihatlah pemudanya saat sekarang ini. Jikalau pemudanya saat sekarang ini memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, memiliki semangat yang tinggi dalam mempersiapkan masa depan, tidak malas-malasan, maka dapat kita pastikan 10 atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia lah yang akan memimpin peradaban dunia. Tetapi sebaliknya teman-teman, jikalau pemudanya saat sekarang ini malas-malasan, tidak mempunyai semangat dalam belajar, dan pesimis terhadap masa depan, maka dapat kita pastikan juga 10 atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia hanya akan menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Lalu muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh pemuda saat sekarang ini? Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askorin, seorang cendekiawan besar Muslim, pernah mengatakan, bekerjalah sesuai dengan skill dan profesi masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Olah rasa agar iman melekat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat, dan olah rasio agar ilmu meningkat. Jika sikap ini benar-benar diaplikasikan oleh pemuda saat sekarang ini, maka kita yakin kejayaan Indonesia benar-benar akan terwujud nantinya. Merdeka!